Dua anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya 3 anggota polisi saat ini statusnya masih sebagai saksi dan dalam pemeriksaan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam dengan Mas Camar ya. Betul Pak Eko. Pak Eko, pada hari ini kita sudah melihat informasi bahwasanya terakhir status kedua oknum TNI masih sebagai saksi. Apa perkembangan terkini dari hasil pemeriksaan keduanya? Baik Mas Camar, terima kasih. Saya memang tadi ikut menghadiri kegiatan konvers dengan Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Dari konvers ada penjelasan tentang munisi kelongsong yang ditemukan di TKP ya. Itu 3 jenis, maksudnya dengan ukuran yang berbeda-beda. 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Dan berikutnya pada sore ini untuk senjata yang diduga digunakan oleh oknum telah ditemukan, yang mana senjata yang ditemukan tersebut laras panjang dengan ukuran 5,56 mm kalibernya, kaliber senjatanya gitu. Ya. Pak Eko, bisa Anda jelaskan bahwa sebelumnya pada statement Anda menyebutkan ini merupakan area Texas atau area hitam karena ditemukan banyak beredar senjata api rakitan. Apakah benar? Baik, terima kasih. Oke. Kalau kita mengupas kembali tentang historical ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi, bagaimana penemuan home industri produksi senjata, terus pemusnahan senjata, terus dari masyarakat menyerahkan senjata, dan itu terjadi di tahun-tahun 2024, 2023, baik tahun-tahun sebelumnya. Artinya konstruksinya ini menjadi hal yang unik gitu terkait dengan senjata-senjata rakitan ini. Oke. Dan ini kan bukan berlangsung kali ini saja, sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke, baik. Istilah Texas itu sebenarnya juga dari masyarakat sekitar. Jika saya hanya bertanya saja, bagaimana pendapat saudara-saudara atau teman-teman? Ya, bagaikan Texas. Jadi saya hanya mengutip gitu. Baik. Tapi faktanya seperti itu. Ya, Pak Eko, berkaitan dengan status saksi yang saat ini masih disematkan kepada 2 oknum TNI, lantas bagaimana proses ke depannya? Baik. Untuk sesuai dengan konvers tadi, memang oknum TNI tersebut masih saksi. Cuman saya ingin menjelaskan, saya ingin menyampaikan bahwa mari konstruksi berpikir, landasan berpikir kita agar terangnya kasus yang terjadi saat ini, kita harus menggarisbawahi bahwa mari tidak ada pelaku yang boleh lolos, terbebas dari jerat hukum. Ini landasan yang harus kita pegang dulu nih. Tidak ada pelaku yang boleh lolos, terbebas dari jerat hukum. Ya. Sehingga saya ingin menjelaskan kegiatan sabung ayam ini sesuai dengan hasil konferensi pers juga sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun. Ya. Hubungan antara pelaku yang dalam hal ini diduga itu adalah jabatan di Koramil. Sementara ada teman-teman dari kepolisian di wilayah tugas yang sama. Sepanjang ini, sejauh ini adalah mitra sebenarnya. Jadi antara Koramil, Polsek ini mitra. Artinya berkomunikasi, bekerja sama, saling support, memberi atensi.
Nah, dengan jangka waktu yang 1 tahun, seyogyanya logika berpikir, pasti ya ada yang sama-sama diketahui. Oke, baik. Pak Eko, apakah ada kemungkinan bahwasannya ada terduga ataupun juga oknum lain yang terlibat selain dari 2 oknum tadi? Recording in progress. Recording stopped. Sangat mungkin bisa, sesuai dengan konversi juga tadi dari Bapak Kapolda, dengan pertanyaan yang sama dari peserta yang ikut konversi, sudah menanyakan hal yang sama, menjelaskan juga bisa terjadi ada pelaku-pelaku lainnya. Bisa juga tidak. Tapi dengan beberapa temuan kelongsong munisi yang Baik. 3 jenis, itu sangat ada peluang penyelidikan lebih lanjut terhadap senjata apa lagi ini selain 5,56 kalibernya. Oke, baik. Ada Pak Eko, meledak. Pak Eko, bisa Anda jelaskan secara lebih rinci kepada kami dari hasil pemeriksaan terakhir apa sebetulnya yang dilakukan oleh 2 oknum TNI tersebut di lokasi sabung ayam tersebut? Oke. Jadi di lokasi sabung ayam ini peserta ini unik sebenarnya. Banyak, dan pesertanya juga dari luar daerah. Artinya tidak hanya dari Lampung. Pengakuan dari hasil konversi juga ada yang mungkin dari Palembang, ada yang bahkan ada yang dari Serang, Banten. Itu diketahui dari mana? Dari kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan di TKP. Pelaku, dalam hal ini anggota yang diduga sejauh ini ya, bisa menjadi koordinatornya di tempat. Judi sabung ayam ini. Tetapi dari keterangan sementara yang juga kita peroleh, masih ada orang-orang lain selain 2 pelaku ini. Artinya tidak menutup kemungkinan selain oknum ini masih ada oknum-oknum lainnya. Nah, tapi kan ini masih harus menjadi suatu kegiatan investigasi lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut. Karena ini berupa keterangan sementara. Baik. Ya. Ya, baik Pak Eko, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya investigasi bersama yang dilakukan oleh TNI Polri ini bisa dilakukan secara terang benderang karena berkaitan dengan marwah TNI Polri dan juga kepercayaan dari masyarakat. Terima kasih Pak Eko telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam.